Berhenti, Via. Berhenti, brengsek. Kamu mau ninggalin aku di Chernobyl ya? Kamu gila ya? Aku nggak mau ninggalin siapa-siapa. Tadi ada patroli ngejar kita. Dia sudah lama ketinggalan, tapi kamu masih aja terus jalan. Iya. Halo semuanya teman-teman, bersama saya lagi Vyacheslav Ismailov atau Via. Dan hari ini saya sudah menyiapkan sesuatu yang tidak biasa untuk kalian. Ini mungkin adalah tempat penyimpanan bahan bakar reaktor nuklir yang selama ini kita cari. Ya teman-teman, ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya. Dan kita sedang berada di Chernobyl. Saya menemukan dokumen di episode sebelumnya yang menceritakan bahwa bahan bakar untuk roti terbang itu memang bisa saja disimpan di gudang-gudang pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Dan inilah salah satu gudangnya. Mencari pintu masuk ke sana tidaklah mudah. Tapi sepertinya di sana kosong. Saya punya peta PLTN Chernobyl dan di sekitarnya ada banyak gudang terbengkalai. Kita tidak mungkin bisa memeriksa semuanya, tapi pasti ada petunjuk di suatu tempat. Kita tidak bisa begitu saja masuk ke dalam tempat penyimpanan radioaktif itu. Tapi yang aneh adalah di sini ada danau yang tidak tercantum di peta. Padahal di sekitar sini memang tidak ada satupun danau. Tapi di dokumen rahasia ada banyak informasi tentang anomali, gambar rancangan gudang, dan fakta bahwa di sana diproduksi bahan bakar untuk mobil terbang. Jadi, di danau radioaktif yang misterius ini, hari ini kita akan melakukan memancing dengan magnet untuk mengungkap semua rahasia itu. Via, kamu gila ya. Kita hampir saja ditangkap patroli. Dan kamu masih mau melakukan memancing dengan magnet di sini? Iya, kita harus menemukan rahasia. Kita harus tahu apa yang ada di dalam danau radioaktif itu. Lihat saja betapa menyeramkan dan anehnya danau itu. Oh, lihat, mungkin ada sesuatu yang berguna di sini. Oh, satu lagi penghitung Geiger. Gila. Kamu sakit atau bagaimana? Sampah radioaktif. Serius? Itu bisa berbahaya. Bagaimana kamu tahu itu adalah limbah radioaktif? Ya, di sini ada tanda radiasi dan sampah. Apa yang kamu bicarakan? Hei, limbah radioaktif apaan? Apa maksudnya itu? Itu artinya benda itu berbahaya bagi kehidupan. Tidak ada yang berbahaya di sini. Banyak barang berguna di sini. Mi, lihat. Oh, jaket, pelindung radiasi. Seragam ini melindungi dari radiasi. Mau? Tidak, aku tidak butuh itu. Itu tadi tergeletak di tumpukan sampah radioaktif. Jadi pasti sudah penuh radiasi. Jadi, ya, kamu bodoh, operator. Itu omong kosong. Aku butuh seragam baru. Seragamku rusak karena sepeda. Aku tidak mau tasku jadi radioaktif. Teman-teman, tulis di komentar, apakah berbahaya bergerak seperti ini di zona eksklusi atau tidak? Kalau kamu tidak butuh, aku akan memakainya. Nah, sekarang beda. Aku sekarang seperti stalker sejati. Dan sampah radioaktifmu itu, semua itu omong kosong. Iya kan teman-teman? Sekarang aku sudah terlindungi. Aku tidak perlu takut radiasi. Nah, siapa yang paham, siapa yang ahli, tulis di komentar. Dengar, lihat. Di sini ada semacam dayung. Apa ini juga seragam? Bukan. Lihat, ini sesuatu yang terbuat dari karet. Ini apa? Ini perahu. Ini perahu, gila banget. Via, itu penuh radiasi, jangan sentuh itu. Diamlah, aku punya rencana. Kita akan menggunakan perahu ini untuk mancing magnet di tengah danau radioaktif dan menemukan barang-barang yang telah tersembunyi dari kita selama bertahun-tahun. Lihat, di sini bahkan ada pompanya. Kenapa rasanya aneh seperti logam? Ya sudahlah, itu tidak penting. Via, tenang saja. Kenapa? Kamu paham kan, kalau ini dibuang, itu berarti semuanya penuh radiasi. Semuanya sudah terkontaminasi radiasi. Semuanya adalah limbah radioaktif. Ya, diam dulu, lihat. Di sini bahkan ada alat pencacah Geiger. Memang agak sedikit rusak, tapi masih bisa diatur. Aduh. Oh iya, ada. Sepertinya berfungsi. Ada suara desisan. Nah, kalau begini sepertinya netral. Tapi di sini, waduh, berapa banyak? Berapa? Dengar. 3.300 mikrorentgen per jam. Itu sedikit. Saya tidak tahu. Teman-teman, tulis di kolom komentar. Jadi intinya, di dekat perahu ada 3.000 mikrorentgen per jam. Baiklah, ayo kita mulai memancing dengan magnet. Tapi pertama-tama kita pompa dulu perahunya. Baiklah. Yo, kameramen. Ayo. Ya, memancing dengan magnet di danau radioaktif. Hari ini kita pasti akan mengetahui semua rahasia yang disembunyikan oleh air radioaktif. Ayo, kameramen. Hari ini kita akan mengukur radiasi langsung dari perahu. Kita akan memancing dengan magnet di danau radioaktif. Jadi bagaimana? Kita mulai? Ayo kita lempar di sini. Kita lihat.
Ada sesuatu? Ada sesuatu yang nyangkut. Teman-teman, banyak sekali gelembungnya. Berat banget, sialan. Bukan cuma berat, tapi berat banget. Lihat, ada sesuatu yang muncul di sana. Entah itu merah atau putih. Pintu besi dari mobil. Wah, gila. Sialan, luar biasa. Itu merah dan sangat berat. Lihat saja. Pintu merah dari truk. Ini pasti pintu dari truk pemadam kebakaran yang menangani bencana di PLTN Chernobyl. Ini benar-benar bukan sekadar mobil sipil, tapi pintu dari truk tua. Orang-orang yang memadamkan kebakaran radioaktif yang mengerikan itu disebut sebagai likuidator. Dan semua yang berhubungan dengan mereka sangat radioaktif dan sangat berbahaya. Tapi bagaimana pintu ini, bagaimana mobil pemadam kebakaran ini bisa sampai di sini? Ayo kita ukur tingkat radiasi pada pintu ini. Di sini tingkat radiasinya sedikit lebih tinggi, tapi masih bisa dibilang netral. Bagaimana dengan di pintunya? Waduh, astaga. Ini benar-benar sangat memancarkan radiasi. Ini benar-benar sangat radioaktif. Jadi di danau radioaktif ini pasti ada bagian-bagian dari mobil. Itulah yang memang kita cari untuk mengungkap misteri bahan bakar radioaktif dan mobil bukankah terbang. Ayo kita lempar di tempat yang sedikit berbeda. Misalnya kita lempar magnet ke sana. Nah, aku jadi basah kuyup. Semua sarung tanganku basah sampai ke dalam. Teman-teman, menurut kalian ini gak terlalu berbahaya kan? Siapa yang benar-benar paham soal semua hal radioaktif ini, tolong tulis di kolom komentar. Pelan-pelan. Aku merasakan sesuatu. Ada temuan. Oh, pelan-pelan. Jangan sampai teriris. Wow, uranium terdeplesi. Terdeplesi maksudnya radioaktif. Laboratorium 402. Gila, ini semacam tanda. Tapi saya pikir ini salah satu laboratorium di kompleks PLTN Chernobyl yang sepertinya dulu ada di sekitar sini. Mungkin justru di laboratorium inilah bahan bakar radioaktif diproduksi. Teman-teman, kita benar-benar berada di jalur yang tepat. Kita harus mencari temuan lain tentang hal ini. Saya akan melemparkan magnet ke sana. Bagus, saya merasakan ada sesuatu yang tersangkut tapi tidak besar. Mungkin ini adalah temuan lain yang akan kita temukan di Danau Chernobyl. Gila, apa ini? Sekilas, saya akan bilang ini hanya besi tua berkarat biasa. Tapi, pertama-tama, saya ingat di mana kita berada sekarang. Dan yang kedua, lihat, di sini ada beberapa tulisan aneh. Benda ini juga punya bau kimia yang sangat aneh. Dan di sini ada semacam bercak-bercak hijau tak beraturan yang menyeramkan. Dan itu ada di seluruh permukaan benda ini. Ini bukan karat biasa. Mungkin ini tidak lain adalah bagian dari reaktor yang digunakan untuk... Wah, ketika saya mengambil temuan ini, ada semacam noda aneh dan menyeramkan di dalamnya. Bagaimana jika ini adalah bagian dari reaktor yang digunakan untuk pembuangan limbah radioaktif, teman-teman? Sekarang kita akan memeriksanya juga. Pertama, kita periksa airnya. Lihat ya, dari noda aneh ini memang ada sedikit radiasi. Dan dari benda ini, dari benda ini radiasinya tinggi sekali, astaga. Saya akan letakkan ini ke samping dulu. Saya harap semua ini aman. Sepertinya perahu radioaktif saya ini agak bocor dan ganggang ini semoga saja tidak radioaktif. Tapi bagaimana cara mengobatinya, teman-teman? Sepertinya saya memang sedikit terkena radiasi hari ini. Kalau kalian tahu cara mengobatinya, tulis di kolom komentar. Saya benar-benar basah kuyup. Operator, menurutmu apakah pakaian ini bisa melindungiku? Menurutku, pakaian itu sudah lama terkena radiasi, dan kamu juga sudah penuh radiasi. Ya, tidak. Semua temuan ini radiasi. Itu memang keren dan luar biasa. Tapi kita harus mengungkap lebih banyak misteri. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Aneh, tidak jelas. Kamu tahu, rasanya ringan. Tapi aku benar-benar merasakan sesuatu di magnetnya. Apa? Tunggu, apa itu? Kabel-kabel apa ini? Aneh. Biasanya kabel berwarna kuning berarti mereka punya perlindungan dari radiasi. Ayo kita lihat kemana kabel-kabel ini mengarah. Oh, di sana ada banyak sekali. Oh, apa itu? Yang ini, teman-teman. Ini drone bawah air. Bayangkan saja, ini seperti kamera tapi untuk di bawah air. Mungkin dengan alat ini, seseorang sudah pernah meneliti danau ini.
mungkin ada yang sudah tahu sesuatu tentangnya. Langsung merasa kalau danau ini mencurigakan. Biar aku coba. Aku tadi bawa tablet kan? Bodoh. Sekarang kita harus bagaimana? Aku membawa tablet supaya bisa terhubung ke berbagai perangkat. Bagaimana kita bisa menemukan jalan pulang sekarang? Tapi kamu kan punya ponsel. Ayo, aku akan terhubung ke ponselmu. Ayo, kasih aku ponselnya. Tidak. Kasih aku ponselnya. Aku nggak akan kasih kamu ponselnya. Aku ingin terhubung ke drone bawah air dan melihat apa yang direkam di sana. Ya, aku akan cari tablet, lalu droneku sendiri. Ayo, sini. Sial, sayang banget tabletnya. Itu bagus. Itu benar-benar ada GPS-nya, ada navigasinya. Ya sudah, ayo kita sambungkan ke drone bawah air. Kita lihat. Begitu. Oh iya, dengar. Ada sesuatu yang terdeteksi. Sepertinya ada flash disk di drone bawah air ini. Tapi bagaimana bisa dia berada di bawah air? Mari kita lihat rekaman terakhirnya. Oh, lihat, benar-benar berfungsi. Nah, sepertinya ini dasar danau dengan ganggang dan lain-lain. Visibilitasnya buruk dan semuanya penuh dengan radiasi. Lihat, di sini ada pecahan di mana-mana. Kelihatannya seperti kerusakan pada suatu bangunan. Bagaimana kalau dulu di tempat ini bukan danau, tapi laboratorium yang dihancurkan dan dibanjiri untuk menyembunyikan semua bukti? Itu sebabnya tidak ada di peta. Di mana-mana ada tanda radiasi. Semuanya terlihat menyeramkan dan kalian memperhatikannya dari waktu ke waktu. Seolah-olah ada gangguan pada drone. Mungkin gangguan pada video ini terkait dengan radiasi. Tingkat radiasi yang sangat tinggi berdampak buruk pada peralatan, termasuk drone bawah air. Lihat, di sana selain tanda-tanda radiasi dan banyak benda aneh, ada semamat kotak. Sial, aku tidak mengerti. Apa itu tadi? Semacam anomali? Anomali? Tapi drone-nya rusak. Drone-nya berhenti mengirimkan sinyal apapun. Seolah-olah ada sesuatu yang radioaktif aneh menyeramkan menyerangnya. Ayo lagi. Dan mungkin ini ada hubungannya dengan kotak besi kecil yang kita lihat itu. Ayo coba kita cari. Ya, Via, kamu belum paham juga. Kalau di sini drone-nya terganggu, berarti di sini tingkat radiasinya sangat tinggi dan berada di sini tuh berbahaya. Ya apa sih yang kamu omongin? Bodoh banget. Waktu penanggulangan bencana Chernobyl, di sana ada drone, robot beneran, buatan Jerman. Kamu bodoh, mereka rusak karena radiasi. Ya nggak akan terjadi apa-apa, tenang saja. Di sana, tuh di arah situ, pasti masih banyak rahasia. Lihat saja, ada gelembung-gelembung keluar. Iya. Sekarang harus hati-hati. Hati-hati. Tarik keluar. Hati-hati. Lihat. Ada sesuatu di sana. Hati-hati. Wow. Oh, teman-teman. Luar biasa. Lihatlah ini. Ini benar-benar penemuan. Mungkin di sini pernah ada patroli Chernobyl. Mereka sedang menjaga sesuatu. Lihat saja senapan ini. Ini adalah EK-47 asli, meskipun juga tertutup karat radiasi aneh yang pernah kita lihat pada penemuan sebelumnya. Luar biasa. Semua ini membuktikan bahwa di sini memang ada semacam laboratorium rahasia dijaga oleh seseorang dan ada yang benar-benar tidak ingin orang asing masuk ke sini. Atau mungkin senapan ini tenggelam bersama dengan rahasia-rahasia lain yang disembunyikan oleh danau radioaktif ini. Luar biasa. Ini sudah mulai terasa agak berbahaya, tapi tidak apa-apa. Saya harus tetap melanjutkan ke arah tempat saya melemparkan magnet tadi. Di sana semakin banyak penemuan menarik. Jadi saya akan terus melempar ke arah itu karena memang ada banyak hal menarik di sana. Rasanya sangat aneh, berat, benar-benar juga sangat berat. Harus hop. Luar biasa. Benda apa ini? Semacam bola aneh, hijau, mungkin radioaktif. Kamu tahu, aku pernah melihat benda aneh seperti ini di dokumen yang pernah kita temukan sebelumnya. Itu disebut semacam artefak. Mungkin dengan benda ini mereka mengekstrak radiasi atau terhubung dengan semacam kekuatan radioaktif yang aneh. Ayo kita ukur tingkat radiasinya. Ini dia alat penghitung gegerku ya. Danau radioaktif itu masih memancarkan radiasi. Mau bagaimana lagi? Wah.
kalian dengar itu? Rasanya berat sekali untuk bicara. Suaranya sangat keras, luar biasa. Ini adalah sebuah bola semacam artefak sangat radioaktif. Artinya ada banyak energi di dalamnya. Itu menciptakan muatan yang sangat besar. Untuk misalnya memberi muatan pada bahan bakar dan mungkin berdasarkan itu digunakan beberapa reaktor untuk memproduksi bahan bakar. Aku benar. Via, kalau itu memang benar-benar radioaktif, jauhi hidungmu darinya. Nanti hidungmu juga bisa rusak. Ya, itu benar. Itu memang agak berbahaya. Aku akan meletakkannya bersama temuan lainnya dan melanjutkan memancing dengan magnet. Aku merasa kita berada di tempat yang tepat. Dan hari ini kita akan mengungkap rahasia laboratorium radioaktif yang aneh dan menyeramkan ini. Jadi, setiap kali aku melempar magnet ke arah sana, aku merasa seperti tersangkut pada puing-puing ini. Konstruksi logam yang hancur yang kita lihat di drone bawah air. Aku memegang sesuatu. Ya, aku menarik sesuatu. Wow, apa ini? Semacam blok peralatan. Iya, lihat di sini tertulis blok listrik laboratorium 402, sampel eksperimental SMEVMCS. Gila, lihat ini. Perubahan radioaktivitas, beberapa sensor. Ini adalah blok pengendali sesuatu. Semua kabelnya sudah berkarat. Mungkin ini ada hubungannya dengan, di sini juga ada beberapa tombol, ya, perubahan radiasi. Mungkin dengan menggunakan blok ini, mereka mengontrol iradiasi radioaktif terhadap sesuatu. Misalnya iradiasi bahan bakar. Membuat dia lebih efisien, membuat dia lebih tahan lama, dan lebih kuat. Mungkin di laboratorium 402 inilah fan terbang dikembangkan. Mungkin di sana juga dikembangkan mobil terbang dan bahan bakarnya. Kenapa saya begitu yakin? Karena agar mobil bisa terbang dibutuhkan energi yang sangat besar. Percayalah pada saya tahu apa yang saya bicarakan. Jadi kita berada di jalur yang benar. Ayo kita lemparkan lagi magnet ke sana. Kita harus menemukan petunjuk lagi, foto, dokumen, atau sesuatu seperti sebelumnya agar kita tahu kemana harus melangkah selanjutnya. Ya, aku merasa ada sesuatu yang datang. Benar-benar sesuatu yang berat lagi, sangat berat. Sial, aku sudah mengenal corak seperti ini, teman-teman. Karat yang aneh, luar biasa, bau logam yang menyengat, dan lihat, ada bintik-bintik hijau aneh yang tidak jelas di seluruh badan besi ini. Ini kemungkinan besar adalah salah satu bagian dari reaktor lagi. Dan lihat, muncul lagi noda-noda aneh yang tidak jelas di permukaan air. Dan kemungkinan besar semua ini disebabkan oleh bahan bakar jet. Semua bagian dari unit reaktor ini. Mereka dulu memperkaya bahan bakar untuk mobil terbang. Luar biasa. Pasti ini adalah semacam eksperimen rahasia Soviet yang dilakukan tepatnya di laboratorium nomor 402. Dan kami menemukan semakin banyak bukti bahwa laboratorium ini dihancurkan, dirusak dengan sengaja untuk menjaga semua rahasia ini. Ya Via, sudahlah, kamu sudah menemukan banyak hal menarik dan tidak biasa. Ayo kita pergi dari sini. Berada di sini berbahaya. Ya, tidak. Ya, kami menemukan banyak bukti bahwa aku benar. Kami yakin bahwa di bawah kita ada laboratorium radioaktif yang terbengkalai dan terendam. Tapi itu belum cukup. Aku harus memahami kemana kita harus melangkah selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita cari? Nah, kali ini sesuatu yang ringan. Nah, ada sesuatu keluar. Oh, semacam tas atau apa? Dengar, apakah ini mirip dengan kotak yang kita lihat di drone itu? Tidak. Kamu pikir itu sesuatu yang lain? Dengar, ini mirip. Di sini tertulis kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Sulit untuk melihatnya, tapi ini kotak obat Soviet lama yang digunakan Stalker untuk mengobati diri dari radiasi. Ngomong-ngomong teman-teman, kalian tidak lupa menulis komentar untukku kan? Kalian percaya semua ini atau tidak? Mungkin kalian melihat sesuatu yang tidak aku lihat. Mungkin kalian tahu kemana tepatnya di zona eksklusi kami harus pergi untuk menemukan kebenaran? Jadi tulis komentar kalian. Ayo kita buka dan lihat apa yang ada di dalamnya. Wah, gila sih. Ini bener-bener kotak P3K Stalker yang serem dan aneh. Aku nggak tahu, mungkin di sini ada sesuatu. Mungkin yang ini atau mungkin yang itu harus diminum supaya sembuh dari radiasi. Menurutmu gimana? Ya udah, minum aja. Aromanya familiar.
Ayo, palingkan muka. Ya, ini mungkin membantu melawan radiasi. Dengar, kalau di sini apa? Kamu kenapa? Kamu bau. Ini obat. Ini obat untuk itu, untuk radiasi. Kamu nggak ngerti apa-apa, lihat. Dan di sini ada cairan, warnanya aneh. Kamu bisa lihat? Cairannya agak aneh. Mungkin kotak pertolongan pertama pada kecelakaan ini juga sudah radioaktif. Sudahlah, terserah. Ayo, kita coba lagi. Biar saja radiasimu itu. Dan Hopa, aku benar-benar merasakan sesuatu. Ya, berat-berat. Lagi-lagi bagian reaktor atau semacamnya. Tidak, dengar, lihat ini. Kotak besi, kecil, kotak besi. Mirip dengan yang kita lihat di drone kan? Ada sesuatu yang tertulis di sini. Tunggu sebentar. Apa? Proyek 458. Roti terbang. Dengar, aku sudah bilang padamu, ini pasti ada hubungannya. Ayo ke tepi, kita buka di sana, nanti kita lihat. Iya, aku sudah mencari ini seharian. Dan semuanya benar. Ayo, cepat ke tepi, cepat. Oh iya, rasanya enak sekali bisa berdiri di tanah yang kokoh. Baik, sekarang kita harus menurunkan semua temuan. Dan yang paling penting, peti itu. Ayo, kita buka petinya. Jelas sekali ada yang ingin menyingkirkan peti ini. Di sini ada banyak sekali kerusakan akibat karat. Nah, tapi lihat, di sini gemboknya sudah rusak. Mungkin karena waktu, karat, atau hal lain. Tapi kita harus membukanya. Oh gila. Kaset tanpa nama. Di sini ada sesuatu yang terhapus. Tapi di kaset seperti ini, pada zaman Soviet dulu, merekam berbagai macam materi. Di sini bisa saja ada data, rekaman video. Seperti bagaimana mereka membuat mobil Buhanka ini. Bagaimana mereka membuat bahan bakar jet. Dan di mana kita harus mencari selanjutnya. Dan ini, lihat, ini adalah perekam suara. Ini lebih modern, bukan dari zaman Soviet. Dan mereka ingin menyembunyikan mereka bersama-sama. Mereka ingin menghancurkannya secara bersamaan. Saya belum pernah melihat perekam suara seperti ini. Mungkin ini tahan radioaktif dan tahan terhadap radiasi. Kovalenko, peneliti senior dari Departemen Rahasia, hasil proyek 485. Kamu dengar? Hasil proyek 485. Ini mobil Buhanka yang terbang sepertinya. Rekaman ini menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita dengarkan lebih lanjut. Proyek 485 dipindahkan ke stasiun ilmiah lain yang lebih aman karena lingkungan yang sangat radioaktif. Koordinat 5130. Kamu dengar itu? Mereka bilang sesuatu tentang lingkungan yang sangat radioaktif dan koordinat teman-teman. Jadi kita punya petunjuk kemana harus pergi selanjutnya berdasarkan koordinat yang kita dengar di sini. Kita akan menemukan tempat berikutnya di mana eksperimen dilakukan dan mungkin di sana kita akan menemukan sisa-sisa mobil Buhanka terbang itu, atau kita akan tahu di mana tepatnya. Atau mungkin di video berikutnya kita akan memutar kaset ini dan benar-benar mengetahui seperti apa bentuk Buhanka itu, di mana Buhanka itu disimpan. Mungkin van Buhanka terbang itu masih ada di sekitar sini dan kita bisa menemukan van Buhanka terbang yang asli. Atau mungkin masih ada lebih banyak misteri yang berkaitan dengan radiasi dan zona eksklusi ini. Jika kalian ingin kelanjutannya, beri like pada video ini. Jika kita mencapai 10.000 like, kalian akan langsung melihat kelanjutannya. Nama saya Vyacheslav Ismailov atau Via, dan petualangan baru saja dimulai. Ayo maju!